menjelaskan tentang manajemen pakan pada kelinci. Kelinci merupakan hewan herbivora, karena itu makanan yang paling baik untuk kelinci adalah hijau-hijauan. Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha peternakan yang menentukan produktivitas ternak untuk menjamin supaya kelinci dapat berproduksi dengan baik. Sangat dibutuhkan pakan dalam jumlah yang cukup yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Pakan yang diberikan juga harus baik dan jelas kualitasnya, serta dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dari kelinci. Pola pemberian pakan juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan berat badan kelinci. Sebelum melakukan pemberian pakan hijauan pada kelinci, maka dibersihkan dulu kandangnya dari sisa-sisa makanan, agar tidak terkena jamur. Jika ada kotoran, maka kotoran dibuang ke bawah. Apabila kandang sudah bersih, maka kelinci nyaman dan tidak akan stres. Apabila kotor dan lembab, kelinci akan menjadi gampang terkena jamur. Setelah dibersihkan, baru dikasih makan hijauan. Untuk pemberian pakan hijauan berupa hijauan pada kelinci dilakukan proses pelayuan atau pengaringan dengan dijemur atau diangin-anginkan. Tujuan dari pelayuan tersebut adalah untuk mengurangi kadar getah dan zat toksik yang mungkin terkandung dalam hijauan. Pelayuan juga dapat untuk mengurangi kadar air sehingga kelinci dapat terhindar dari perut kembung atau diare. Perlu diketahui, diare pada kelinci adalah penyakit yang sangat ditakuti peternak karena dapat menyebabkan kematian secara cepat. Selanjutnya, sebagai alternatif pemberian pakan, saat ini telah banyak dijual konsentrat yang sudah dibentuk menjadi pelet. Pelet sendiri merupakan campuran beberapa bahan pakan yang diproses secara mekanik dengan tekanan tertentu sehingga menghasilkan pakan yang kompak. Pelleting akan mengubah jenis atau bentuk pakan dari mash atau tepung menjadi bentuk crumble atau pelet, tanpa mengubah kualitas pakan. Pelet dapat dicetak dalam bentuk gumpalan dan silinder kecil yang berbeda diameter, panjang, dan tingkat kekuatannya. Tujuan pembuatan pelet adalah untuk mengurangi sifat berdebu pada pakan, meningkatkan palatabilitas, mengurangi pakan yang terbuang, dan untuk mempermudah penanganan pada saat penyimpanan dan transportasi. Untuk pemberian pakan pada pelet perlu diperhatikan jumlah yang diberikan dan wadah yang digunakan untuk menampung makanannya. Kebersihan wadah adalah hal yang harus dijaga untuk mencegah kelinci menjadi sakit. Takaran pemberian pelet pada kelinci per hari yaitu 100 gram per hari untuk satu kelinci. Tapi dengan catatan kelinci tersebut tidak sedang hamil. Dalam pemberiannya, pakan kelinci bervariasi, ada yang langsung 100 gram, ada yang separuh-separuh. Apabila kelinci diberikan pakan pada pelet, maka konsumsi pakan akan menambah, jadi air jangan sampai kehabisan. Maka dari itu, selalu sediakan air pada kandang tersebut. Selain pakan hijauan atau konsentrat, kelinci juga perlu minum. Mitos yang banyak beredar adalah kelinci suka wortel sehingga tidak perlu minum. Padahal, kelinci sangat membutuhkan air minum untuk membantu proses pencernaan yang ada di perutnya. Air minum harus selalu tersedia di wadahnya supaya kelinci dapat meminumnya. Pola pemberian pakan diberikan secara tak terbatas, namun dengan mengatur waktu pemberian pakan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan jumlah pakan yang diberikan. Pemberian pakan yang tepat adalah di pagi hari setelah pembersihan kandang berupa konsentrat. Siang hari diberikan sepertiga hijauan, sedangkan menjelang malam sekitar pukul 6 sore diberikan 2/3 hijauan. Pemberian pakan pada malam hari dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak, disebabkan kelinci adalah hewan nokturnal. Sebagai hewan nokturnal, maka kelinci akan lebih aktif di malam hari. Sehingga kelinci tersebut membutuhkan asupan energi yang lebih banyak. Hal tersebut sama yang dikemukakan oleh Duta 2001 yang menyatakan bahwa pemberian pakan yang diberikan sebanyak 3 kali sehari pada pukul 10 pada pemberian pakan pertama yaitu berupa konsentrat. Pada siang hari pukul 1 yaitu pemberian pakan berupa rumput segar atau hijauan.
Dan pada pukul 18 sore diberikan pakan berupa rumput segar atau hijauan yang mengandung lebih banyak serat kasar. Di sini saya mengambil video dari YouTube Peternak Muda Pati. Jadi kebanyakan dari peternak kelinci memanfaatkan limbah kelinci itu untuk dijadikan sebagai pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pembuatan pupuk organik cair. Yang bahannya itu terdiri dari 1 liter urin kelinci, 1,5 ml IM4 dan 1,5 ml tetes tebu. 1 liter urin kelinci akan dicampurkan dengan IM4 sebanyak 1,5 tutup botol. Ini adalah pencampuran dari IM4 dengan urin kelinci. Lalu 1 liter urin kelinci dicampurkan dengan 1,5 tutup botol dari tetes tebu. Sama seperti IM4 takarannya. Ini merupakan pencampuran antara tetes tebu dengan urin kelinci. Kebanyakan petani sayuran memanfaatkan urin kelinci sebagai pupuk cair karena urin kelinci ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman akan cepat tumbuh dengan menggunakan pupuk organik dari urin kelinci. Setelah kedua bahan itu tercampur, urin dikocok-kocok agar bahan itu merata. Setelah bahan merata, urin tersebut didiamkan selama 7-14 hari. Selama 7-14 hari, setiap 3 hari sekali, tutup botol tersebut dibuka untuk mengeluarkan gas-gas yang ada pada dalam botol tersebut. Karena jika didiamkan selama 7 hari, gas tersebut akan menyebabkan botol tersebut meledak. Langsung saja untuk pembuatan pupuk padat dari limbah kelinci itu menggunakan bahan-bahan seperti IM4, gula merah, dan air. Untuk pembuatan campuran pada kotoran kelinci itu, pertama, gula merah dileburkan di dalam air. Tujuan dari peleburan gula merah ini fungsinya untuk mengaktifkan bakteri mikroorganisme yang ada pada IM4 atau biasa yang disebut dengan molase. Sebelum digunakan, IM4 dikocok-kocok terlebih dahulu. Untuk penggunaan 1 IM4 berbanding 1 molase berbanding 50 air. Dan ini menggunakan 250 air, jadi menggunakan 5 tutup botol IM4. Setelah semua bahan tercampur, maka air diaduk-aduk agar bahan tercampur rata. Setelah bahan tercampur rata, diamkan air tersebut selama 2-3 hari. Ini merupakan kotoran dari kelinci yang sudah beberapa hari atau yang sudah mengering. Setelah itu, siramkan air yang sudah didiamkan selama 2-3 hari itu, yang sudah ada bakteri mikroorganismenya, untuk membuat pupuk padat dari kotoran kelinci. Disiramkan secara merata. Lalu diaduk-aduk supaya bakteri mikroorganismenya itu tercampur rata di dalam kotoran kelinci tersebut. Selanjutnya, kotoran tersebut ditaruh di dalam wadah yang tempatnya itu besar. Contohnya seperti drum ini. Setelah kotoran atau pupuk yang sudah ditabur dengan bakteri tadi dimasukkan, sisa air dari bakteri mikroorganisme itu dimasukkan semuanya, dan pupuk ini didiamkan selama 7-14 hari. Dan kemudian akan menjadi pupuk organik padat yang bisa digunakan pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Adi Pradana dari kelompok 15. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkandaan kelinci. Di sini, saya mengambil video dari Barokah Farm yang sedang melakukan kunjungan di Nugivias Rabbit. Di kandang Nugivias Rabbit, sang peternak menggunakan konstruksi dinding batu bata dan beratapkan asbes, serta memiliki pondasi bambu. Dan alas pada kandang menggunakan
bambu dan sekelilingnya berupa kawat. Mengapa alas pada kandang menggunakan bambu? Karena bambu merupakan bahan yang kuat, ulet, tidak mudah patah, dan mudah untuk dibersihkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Permanawati 2008 yang menyatakan bahwa kandang yang baik harus mudah dibersihkan, permukaan tanah air, tidak ada bagian tajam, terbuat dari bahan non-toksik, tidak mudah rusak, dan dilakukan pemeriksaan, perawatan, dan pergantian secara berkala. Alas kandang yang digunakan di Nugivias rabbit selain menggunakan bambu, di sana juga terdapat kandang yang beralaskan kawat. Karena kandang yang beralaskan kawat mudah untuk dibersihkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Animal Research 2007 yang menyatakan bahwa beberapa menit didapatkan pada kandang yang menggunakan kawat di bagian alas kandang. Tipe kandang ini memudahkan untuk pengambilan feses dan mudah untuk dibersihkan. Di peternakan Nugivias rabbit ini tidak hanya membudidayakan pada kelinci pedaging, tapi juga membudidayakan kelinci hias. Kelinci Flemish Giant, Red, Gila, Duck, dan New Zealand. Namun, sang peternak lebih terfokus terhadap kelinci pedaging karena permintaan kelinci pedaging sangat tinggi. Maka dari itu, cocok dijadikan sebagai lahan usaha. Kandang milik Nugivias rabbit ini menghadap ke utara selatan. Mengapa kandang menghadap ke utara selatan? Karena untuk mendapatkan pencahayaan yang baik. Tim redaksi Alam Tani 2015 menyatakan bahwa secara umum terdapat dua tipe kandang yang sering dipakai untuk beternak kelinci, yakni kandang secara tertutup dan kandang secara terbuka. Kandang secara tertutup biasanya digunakan untuk peternak intensif, dan sedangkan kandang secara terbuka biasanya digunakan untuk peternak-peternak tradisional. Di sini, Nugivias rabbit menggunakan kandang secara terbuka. Karena dengan sistem tersebut, kandang mendapatkan sirkulasi udara yang cukup bagus dan pencahayaan yang cukup bagus. Kandang kelinci harus senantiasa dijaga kebersihannya, karena jika terlihat kotor maupun sangat kotor akan menimbulkan penyakit terhadap ternak tersebut dan akan menyebabkan kerugian kepada peternak. Pada layout kandang milik Nugivias rabbit ini, kotoran dan urin ditampung dalam satu titik pembuangan atau satu titik kumpul. Di setiap kandangnya memiliki ukuran 40 x 50 x 60 cm, dan untuk satu kandang atau satu keseluruhan total luas kandangnya sekitar 4,5 meter x 15 meter. Nah, di sini saya akan menerangkan manajemen breeding dari kelinci. Yang pertama, kita bisa melihat ciri-ciri dari kelinci ini birahi, yaitu yang pertama yaitu pada kelaminnya itu berwarna merah cerah, ya, ini bisa dilihat sendiri. Warnanya cerah dan berbeda dengan kelinci yang biasa warnanya putih. Dan ketika kelinci ini dimasukkan ke kandang jantan, betina ini langsung tanda-tanda birahinya itu langsung mengangkat pantatnya, ya, ini bisa dilihat. Oke, kemudian kita bisa bandingkan dengan kelinci yang tidak birahi. Kita bisa lihat ini, coba dimasukkan ke kandang jantan, reaksinya pun juga cuman biasa aja gitu. Memasuki proses perkawinan. Di sini kita akan membahas ciri-ciri dari kelinci betina tadi mengalami ciri-ciri kehamilan, yaitu di sini yang pertama tadi, ya, kelinci itu tersebut melakukan proses perkawinan. Terus yang kemudian perut kelinci akan membesar. Nah, ini bisa dilihat. Terus kita bisa meraba di bagian bawah perutnya, itu ada bagian yang melonjol. Nah, itu menunjukkan bahwa ada janin di dalamnya. Terus yang ketiga, ada perubahan pada warna mulutnya, ya. Sebelumnya warnanya cuman biasa, warna putih.
Yang keempat, kelinci yang bunting mesti akan menambah porsi makannya, dikarenakan untuk menambah asupan nutrisi yang ditujukan kepada janin kelinci tersebut. Ciri yang kelima, betina yang hamil pasti akan lebih sensitif pada jantan dan akan cenderung lebih menjauh jika didekati oleh pejantan lain. Ciri yang keenam, betina yang bunting pasti akan cenderung lebih agresif, dikarenakan rasa melindungi kepada. Kemudian masuk ke ciri-ciri yang ketujuh, apabila kelinci ini bunting atau hamil, terus sudah mendekati waktu melahirkan, kelinci ini akan dengan otomatis merontokkan bulu-bulunya dan dikumpulkan pada suatu tempat. Kelinci yang sehat memiliki ciri-ciri antara lain memiliki bulu yang halus, mata terang, lincah, serta memiliki hidung yang kering. Kemudian untuk perawatannya sendiri, kandang kelinci harus selalu dibersihkan dari kotoran kelinci secara rutin, kemudian sanitasi dengan baik, kemudian pemberian hijauan dan konsentrat yang sesuai. Untuk kandang jangan terlalu lembab supaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Sedangkan menurut Suci dan Lilis 2017, kelinci yang sehat yaitu kelinci yang memiliki pandangan mata terang, bulu halus, merata, hidung kering, dan tingkah laku kelinci lincah. Kelinci yang mengalami stres akan menunjukkan tanda-tanda seperti gelisah berlebih dan mata melotot. Kemudian ada beberapa penyakit yang sering menyerang pada ternak kelinci, yaitu yang pertama adalah skabies atau kudik atau kudis. Untuk skabies disebabkan oleh tungau Darkoptes scabies. Bagian yang sering diserang penyakit ini adalah bagian tepi telinga. Untuk gejalanya sendiri yaitu antara lain bintik-bintik coklat pada bagian tepi telinga karena adanya tungau Darkoptes scabies. Gejala akan menjalar ke sekitar mata, hidung, pangkal kuku atau jari. Kemudian pangkal kuku atau jari yang terserang scabies akan membengkak dan berwarna kemerahan. Jika tidak segera diobati, akan menjalar ke seluruh tubuh. Untuk pengobatannya sendiri yaitu dengan pemberian obat bromectin dengan penyuntikan obat pada bagian bawah kulit kelinci atau dengan pemberian secara subkutan. Sedangkan menurut Khadijah dan Suci 2017, pada kelinci yang terserang skabies, bagian yang sering diserang yaitu tepi telinga, seputar mata, hidung, dan pangkal kuku jari kaki. Skabies ditandai dengan adanya koreng di tubuh dan bulu yang rontok di sekitarnya. Telinga yang terkena skabies akan terlihat bintik-bintik coklat. Bagian pangkal kuku akan terlihat membengkak dan berwarna kemerahan. Untuk selanjutnya, penyakit yang sering menyerang ternak kelinci adalah penyakit diare. Penyakit diare adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan makanan, tidak adanya serat pada makanan, serta pakan terlalu berair dan kelinci sedang mengalami stres. Untuk gejalanya sendiri, diare yaitu kotoran berbentuk lembut atau lembek. Kelinci cenderung bersifat pasif. Untuk berat badan kelinci cenderung turun. Kemudian untuk pengobatannya sendiri yaitu dengan pemberian sulfadiazin dan trimetopin. Hal tersebut sama dengan pernyataan Priyatna 2011 yang menyatakan penyakit yang sering menyakit pada ternak kelinci yaitu diare. Kelinci yang terserang diare menunjukkan gejala seperti kotoran kelinci berbentuk lembek dan basah. Untuk penanggulangan penyakit diare menurut Priyatna 2011 yaitu dengan pemberian obat yang mengandung sulfadiazin dan trimetopin. Untuk obat tersebut biasanya berbentuk butiran atau pil. Penyakit selanjutnya yaitu radang mata pada kelinci. Penyebab utama radang mata pada kelinci antara lain adanya bakteri, debu, asap, dan benda kecil lainnya yang masuk ke dalam mata kelinci. Untuk gejalanya sendiri biasanya mata kelinci akan mengeluarkan air yang dapat menyebabkan bulu di sekitar mata menjadi kusam dan basah. Untuk pengobatannya sendiri biasanya diberi tetes mata yang mengandung antibiotik streptomycin dan penisilin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Putra dan Budiana 2006 yang menyatakan bahwa peradangan mata dapat disebabkan oleh bakteri atau penyebab lainnya seperti debu, asap, dan benda-benda kecil lainnya. Selain itu, juga faktor kelincinya sendiri seperti menggosok-gosokkan kepala atau pipinya ke pinggir kandang atau benda-benda keras lainnya hingga mengenai mata. Radang mata ditandai dengan keluarnya air mata sehingga bulu di sekitar mata basah dan kusam. Sekian penjelasan dari manajemen kesehatan ternak kelinci.